Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4415, meminjam uang, berikan padanya. Sudah mencapai 1 juta, dan tidak ada yang mencoba bersaing dengannya. Sepertinya orang ini sangat menyukainya, tapi kita juga bisa mengambil banyak batu spiritual secara gratis, dan kita puas. Metode ini sangat bagus, oke. Meskipun saya tidak mendapatkan satu harta pun, saya akan tetap bahagia karena saya bisa mendapatkan batu spiritual. Semua orang senang dan tidak ada yang menaikkan harganya. Rekan tahu, belati ajaib ini milikmu. Lin Keting memandang pria paruh baya berjubah hitam dan berkata. Pria paruh baya berjubah hitam bergegas mendekat dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian meraih belati ajaib, merasakan aura jahat di dalam belati ajaib. Tubuh pria paruh baya berjubah hitam itu gemetar karena kegembiraan. Rekan tahu, sekarang kita sudah memiliki barangnya. Apakah sudah waktunya untuk mendapatkan batu roh? Semua orang menunggu. Aku, pria paruh baya berjubah hitam merasa malu dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Melihat kemunculan pria paruh baya berjubah hitam ini, Lin Keting langsung berpikir bahwa pria ini mungkin tidak memiliki banyak batu spiritual dan hanya menawar secara acak. Yang lain juga memperhatikan situasi ini, dan seseorang segera berdiri dan berkata, "Saudaraku, jika kamu tidak bisa mendapatkan batu roh, kembalikan saja. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tidak memiliki batu roh. Mengapa kamu meminta nahuan untuk mengolok-olok kami? Bahkan jika kekuatan kami terhalang, satu tendangan sudah cukup untuk membunuhmu. Keluarkan batu roh itu segera." Semua orang diliputi amarah dan bersiap menyerang pria paruh baya berjubah hitam. Bagaimanapun, ini terkait dengan kepentingan semua orang. Jika pria paruh baya berjubah hitam tidak menggali batu roh, Lin Keting setuju, tetapi orang lain juga tidak. Inilah bundeling kepentingan yang menunjukkan bahwa Lin Keting juga punya beberapa trik. Jangan cemas, aku tidak mengatakan untuk tidak mengambil batu roh. Pria paruh baya berjubah hitam itu ketakutan saat melihat ekspresi marah semua orang. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Semuanya, aku hanya punya 500.000 batu roh, tapi aku bisa meminjamnya. Setelah pria paruh baya berjubah hitam selesai berbicara, dia melihat. Dia berkata kepada Lin Keting, "Nak, aku akan meminjam 500.000 batu roh darimu. Aku akan mengembalikannya kepadamu segera setelah aku pergi dari sini. Kamu dan aku bukan saudara. Dan aku tidak mengenalmu, jadi mengapa saya harus meminjamkannya kepada Anda? Kamu Lingxi, jika kamu melarikan diri, kepada siapa aku harus pergi?" Lin Keting memandang pria paruh baya berjubah hitam itu dengan perasaan sangat konyol. "Tidak, aku tidak akan pernah lari. Aku bisa menyerahkan secercah jiwa hidupku di tanganmu. Jika aku melarikan diri tanpa mengembalikan batu roh, kamu bisa menghancurkan jiwa hidupku sepenuhnya." Dia sebenarnya menawarkan untuk meminjam batu roh dengan mengorbankan nyawanya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Anda pasti tahu bahwa di mata para biksu, jiwa kehidupan hanyalah kehidupan. Jika Anda menyerahkan jiwa kehidupan ke tangan orang lain, berarti hidup Anda akan dimanipulasi oleh orang lain. Kini pria paruh baya berjubah hitam ini sebenarnya ingin meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya. Lin Keting memandang pria paruh baya berjubah hitam, mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan meminjamkanmu 500.000 batu roh." Setelah mengatakan itu, Lin Keting mengeluarkan tas penyimpanan di tangannya, yang berisi 500.000 batu roh. Pria paruh baya berjubah hitam mengumpulkan batu spiritualnya sendiri dan batu spiritual yang diberikan oleh Lin Keting, dan kemudian meletakkannya langsung di tanah. Lin Keting membagikan jutaan batu roh sesuai dengan jumlah orang yang hadir. Orang-orang ini memegang batu spiritual yang mereka ambil secara gratis, semuanya tersenyum bahagia. Pria paruh baya berjubah hitam mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mendekati lautan kesadarannya, berniat untuk mengeluarkan sinar jiwa kehidupan ke Lin Keting. "Tidak perlu menjaminkan jiwa hidupmu. Aku percaya padamu. Kamu akan mengembalikan 500.000 batu roh ini." Lin Keting menghentikan pria paruh baya berjubah hitam. Pria paruh baya berjubah hitam itu sedikit terkejut. Lalu dia memandang Lin Keting dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak, Nak. Saya akan membalasmu dengan 2 kali lipat jumlah bahan kimia harian." Lelaki tua berjubah hitam bangkit dan berjalan kembali. Ini untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis.
setelah Anda mendapatkan senjata ajaib yang Anda inginkan, tidak ada gunanya tetap berada di medan perang antara dewa dan iblis. Jika Anda kehilangan semua senjata ajaib, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bab 4416, agak memalukan. Nak, apakah kamu begitu percaya padanya? Kamu harus tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan kamu bertemu secara kebetulan, dan kamu bahkan tidak tahu identitasnya. Jika dia menolak mengembalikan batu rohmu, di mana maukah kamu menemukannya? Hah? Di antara kerumunan, lelaki tua itu bertanya pada Lin Keting dengan sangat bingung. Tapi siapa tahu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, jika dia tidak berani mengembalikan batu roh, maka tidak akan ada tempat baginya di seluruh dunia surga dan manusia. Bahkan jika saya pergi ke surga atau laut, saya akan melakukannya punya cara untuk menangkapnya. Lin Keting sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya sama sekali bukan akting, itu bawaan. Dari sini, kita juga dapat menyimpulkan kekuatan identitas di balik Lin Keting, yang sungguh menakutkan. Semuanya, karena patung batu pertama ini berisi senjata sakti, diperkirakan pasti ada barang bagus di patung batu lainnya. Sekarang mari kita buka dan lihat, tidak ada yang boleh memperebutkannya. Aturannya tetap sama. Lin Keting berkata kepada semua orang mengangguk. Siapa yang berani memperjuangkannya? Penatua buta di sebelah kanan memegang pedang dan mengawasi dengan penuh semangat. Melihat semua orang setuju, Lin Keting memandang ke arah Penatua Youblain dan berkata, Penatua Youblain, Anda. Saya akan melakukannya kali ini. Chen Ping tidak menunggu Lin Keting selesai berbicara, dan berdiri langsung. Dia juga ingin menguji kekuatan pedangnya untuk melihat apakah dia bisa membelah patung batu di depannya. Lin Keting mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk meminta tetua buta itu mundur. Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga. Dia tidak tahu bagaimana melepaskan kekuatan pedangnya. Saat membunuh kalajengking pasir itu, dia mengandalkan perasaannya. Sekarang jika dia dengan sengaja menggunakan niat pedangnya, Chen Ping mungkin tidak bisa melakukannya. Chen Ping menatap patung batu itu dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya, potong. Mengikuti raungan Chen Ping, pedang pembunuh naga menghantam patung batu itu dengan keras. Kepala patung batu tersebut langsung dipotong-potong, namun tidak terjadi kerusakan pada badan patung batu tersebut. Baru saja Chen Ping menggunakan brute force. Dengan seluruh kekuatannya, dia langsung menebas patung batu itu. Dia tidak menunjukkan niat pedangnya, namun mampu membelah kepala patung batu menjadi beberapa bagian hanya dengan kekuatan kasar sangatlah mengesankan. Wah, kamu tidak bisa menggunakan niat pedangmu. Setelah melihat ini, tetua buta Yu bertanya dengan sedikit mengejek. Chen Ping tidak berbicara, tapi sekali lagi menggunakan pedang pembunuh naga untuk menebas patung batu itu. Dentang, 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 Chen Ping menebas dengan pedangnya beberapa kali berturut-turut, meskipun patung batu itu akhirnya hancur berkeping-keping. Itu bukan karena kemauan pedangnya Chen Ping dengan kekerasan. Jika pedang pembunuh naga bukanlah senjata ajaib, menghancurkan patung batu dengan cara ini mungkin akan merusak pedang di tangannya. Patung batu itu rusak, dan di dalamnya ada kapak perang, bersinar dengan cahaya dingin. Lin Keting menggunakan metode yang sama untuk menjual kapak perang. Tentu saja, semua orang akan berbagi batu roh secara merata. Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga, dan suasana hatinya tidak pernah terlalu tinggi. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tidak bisa menggunakan niat pedang itu. Senior, apa sebenarnya maksud pedang itu? Chen Ping hanya bisa bertanya kepada Raja Iblis Ciyun untuk mengetahui apakah dia mengerti. Jangan tanya aku, bagaimana aku tahu benda itu? Aku tidak ada gunanya. Siapa yang bisa menyegel kekuatanku? Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Jika kekuatannya ada dan tidak tersegel, tidak ada cara untuk menggunakan niat pedang. Hal-hal seperti niat pedang mungkin paling banyak digunakan di dunia sekuler. Mereka adalah orang-orang biasa dan tidak memiliki bantuan spiritual. Ini harusnya mirip dengan keadaan di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Saat Chen Ping sedang merenungkan arti pedang, patung batu ketiga juga dibuka oleh Penatua Youblain, dan isi di dalamnya juga dijual. Chen Ping tidak melakukan apapun. Pada saat dia bereaksi, dia telah mendapatkan puluhan ribu batu spiritual dengan sia-sia. Tapi Chen Ping juga tampak tidak senang. Bagaimanapun, beberapa pukulan yang baru saja dia lakukan agak memalukan. Bab 4417, aku akan mengutukmu sampai mati.
masih memikirkan tentang Jianyi? Lin Keting melihat pikiran Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk, apa sebenarnya niat pedang itu? Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan niat pedang. Penatua buta di sebelah kanan tersenyum dan berkata, Nak, maksud pedang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan memberikan Anda serangan pedang lagi untuk melihat apakah Anda dapat memahami misterinya. Itu urusan Anda sendiri, kata tetua buta kanan, sambil mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menyerang. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, pedang di tangan Elder Yu mulai bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Elder Yu berubah drastis. Elder Yu blind, ada apa? Lin Keting bertanya dengan cepat. Nona, si buta Zuo pasti berada dalam bahaya di luar, kata tetua buta Yu. Bahaya? Lin Keting sedikit mengernyit, apakah dia mendapat masalah lagi? Segera keluar dan lihat dan coba hentikan dia agar dia tidak mendapat masalah. Anda buta bertanya, jangan khawatir, dia masih di sini, dan aku masih memiliki barang penyelamat di tanganku. Semuanya akan baik-baik saja. Lin Keting menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Penatua Yu blind melirik ke arah Chen Ping, dan kemudian berkata, Nak, tolong lindungi wanita tertua kami. Jika wanita tertua kami melakukan kesalahan, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia. Penatua Yu blind dengan cepat berkata, dia berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Chen Ping, sebaliknya, tidak bisa berkata-kata, siapa yang dia provokasi? Melihat Chen Ping seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku di sini, tidak ada di antara kalian yang mau. Sesuatu akan terjadi. Chen Ping menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengar kata-kata Chen Ping, mereka semua menyatakan niat mereka untuk mengikutinya bersama-sama. Mereka semua melihat pecahan patung batu yang baru saja dihancurkan Chen Ping dengan pedangnya. Tanpa kekuatan spiritual, Chen Ping akan tetap seperti ini. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, jika ada bahaya, Chen Ping masih bisa menghentikannya. Jadi semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan utamanya adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, mereka masih bisa mendapatkan batu roh, jadi tidak ada kerugian sama sekali. Lin Keting tidak menolak siapapun yang datang, dan kemudian memimpin semua orang di jalan. Di luar medan perang para dewa dan iblis, Penatua Zuo blind mengikuti Tiansa dan Tian Luo dan berjuang keras. Ada beberapa biksu pengguna pedang, 4 di antaranya terluka parah dan jatuh ke tanah tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Penatua Zuo blind juga menjadi marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur. Namun dengan kerjasama Tiansa dan Tian Luo, Penatua Zuo blind masih dirugikan. Darah mulai mengalir keluar dari lengan kirinya. Penatua Zuo yang buta terluka. Sialan, aku tidak tahu apakah orang buta di sebelah kanan telah menerima pesanku dan ada di sini untuk membantu. Kurasa aku akan melarikan diri, kalau tidak aku akan benar-benar mati di tangan 2 bajingan kecil ini. Dari orang buta di sebelah kiri berdoa dalam hatinya, tunggu. Saya harap Penatua Yu blind menerima pesannya. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di wajah Penatua Zuo blind, dan dia masih berteriak dengan kasar. Hatiku penakut, tapi dalam hal momentum, aku tidak bisa penakut. Orang tua, mulutmu sangat keras. Mari kita robek mulutmu nanti dan lihat bagaimana kamu terus berteriak dan mengutuk. Tian Luo sudah sangat marah sampai mati. Perkelahian adalah perkelahian. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, 8 generasi nenek moyang saya dimarahi oleh Penatua Zuo blind. Bajingan kecil, kamu masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, tetapi kamu bahkan tidak tahu betapa berbudi luhurnya kamu. Aku memarahi nenek moyangmu selama 8 generasi karena nenek moyangmu telah mengumpulkan kebajikan. Apakah kamu pikir aku memarahi semua orang? Zuo blind memegang pedang dan melayang di udara. Dia mencibir pada Tian Luo. Persetan denganmu. Tian Luo hampir menjadi gila. Dia langsung memegang pedang dan menyerang Penatua Zuo blind dengan ganas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.